Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Krisna Pradana Kusuma, calon Guru Penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Ampel Gading, Kabupaten Pemalang. Di sini saya akan mempraktekkan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nggih. Monggo, Pak. Nggih. Begini Pak, sebelumnya perkenalkan, Ya. nama saya Krisna Pradana Kusuma. Di sini saya sebagai supervisor. Oh, nggih. Oke, apakah ini betul Pak Haryanto? Betul. Oh iya. Salam kenal ya Pak. Iya, Oh, iya. oke. Haryanto. Iya, Krisna Pradana Pak. Katanya mau melakukan coaching untuk hari ini Pak. Iya, ini sore ini rencananya saya melakukan coaching dengan Pak Dadan. Oh iya. Sebelum melakukan coaching, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan ini Pak. Ya, monggo silakan. Menurut Bapak, apa saja kompetensi yang akan dikembangkan untuk melaksanakan coaching ini Pak? Saya rencananya kompetensi yang akan saya kembangkan tiga-tiganya. Pak. Tiga-tiganya yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, terima kasih. Kemudian secara spesifik, hal apa saja yang akan dikembangkan dari tujuan coaching ini Pak? Saya ingin coaching ini saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach bisa lebih menggali potensinya untuk menemukan ide-ide terkait masalahnya. Ya, oke. Kemudian indikator apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Haryanto itu sendiri Pak? Kalau indikatornya saya ingin coach menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami. Oke Pak, sebelumnya saya cuma mau nitip, ini untuk kegiatan coaching ini setidaknya panjenengan Pak Har nanti perlu diingat bahwa prinsip coaching ini suatu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya. Oke. Ya. Jadi untuk kegiatan selanjutnya dipersilahkan untuk Pak Haryanto Ya. untuk melakukan coaching dengan siapa Pak? Pak Dadan. Oh Pak Dadan. Purwanto. Oh iya. Lah Pak, beliau kemana? Sedang di jalan, mungkin sebentar lagi nyampe. Oh iya. Ya. Ditunggu ya Pak. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulan Pak ini. Oh, iya. Langsung Pun Pak sehat datang. Pak. Alhamdulillah. Iya. Saya sehat. Alhamdulillah. Bahkan sore ini saya nunggu panjenengan ini. Ngapunten ini agak terlambat Pak. Oh, tidak apa-apa Pak. Nggih. Tadi rencananya mau cepet-cepet tapi ternyata tadi ada tamu. Oh iya Pak. iya. Nggih ngoten Pak. Tadi sudah buru-buru nih Pak. Oh iya. Ngomong-ngomong, Nggih, Pak. mau bicara apa ini Pak? Nah, nggih, Pak. Jadi tujuan saya seperti yang sudah kita rencanakan Pak. Oh iya. Saya akan mau sharing Ya. tentang salah satu murid saya Pak, Nggih, yang namanya Dimas. Nggih. Dia itu muridnya itu sebenarnya ceria Pak, sudah bergaul, tapi akhir-akhir ini itu jadi sosok yang pendiam. Kalau istirahat tidak mau keluar, tidak mau gabung sama teman-temannya, jadi sosok yang introvert Pak. Itu, Pak. Oh iya. Oke Pak. Oke. Sebelumnya Pak Dada, Nggih. sebelum kita bicara lebih lanjut terkait dengan siapa tadi? Dimas. Nggih, Pak. Dimas yang sekarang pendiam. Nggih.
Kira-kira tujuan dari percakapan ini apa ini Nah itu Pak. yang jenengan harapkan? Oke, Ya. jadi saya punya harapan agar dari percakapan ini saya ingin Dimas itu jadi siswa yang ceria lagi, Ya. yang bergaul bersama teman-temannya lagi, tidak introvert seperti saat ini Pak. Oh iya. Iya ya, karena tadinya juga ceria, sekarang jadi pendiam, otomatis kan itu. Menurut panjenengan, penyebab dari si Dimas ini sekarang pendiam itu apa kira-kira? Nah ini Pak, awalnya Dimas itu kan periang. Ya. Setelah saya proses dengan teman-temannya, ini ternyata Dimas itu di rumah itu kangen katanya sama ayahnya. Kangen ya. Iya, jadi dia itu menyimpan rindu yang mendalam. Jadi mungkin dari rindu dengan orang tuanya itu dia akhirnya jadi anak yang pendiam. Oh iya. Itu ngomong-ngomong ayahnya itu gimana ya? Ayahnya itu 1 bulan ini pergi Pak kerja jadi iya. TKI di Malaysia lah. Mungkin sebagai anak laki-laki kan yang masih umur segitu kan masih seneng-senengnya Betul, iya. sama ayah itu tiba-tiba ditinggal kerja, akhirnya dia Dimas itu jadi seperti itu Pak. Ah iya. Itu padahal baru 1 bulan ya Pak ya. Padahal kalau pergi ke jadi TKI, pergi ke Malaysia otomatis paling tidak 2 tahun biasanya ya Pak ya. 2 tahun. Dari hal itu kira-kira solusi yang bisa Anda lakukan, panjenengan lakukan terkait bagaimana Dimas bisa ceria lagi, kira-kira apa? Nah itu Pak, tadi kan saya kan coba kemarin sesuai dengan info dari temannya ya kan, karena Dimas tidak ceria itu karena kangen dengan orang tua ya. Satu yang jelas saya ingin kunjungan ke rumah Pak, visit Visit ya. paling enggak kan ketemu sama ibunya dulu. Jadi nanti biar ada solusi, saya gorengan sama ibunya bercerita tentang Dimas saat ini keadaannya di sekolah gitu Pak. Oh iya. Berarti rencananya mau home visit ya. Berarti home visit otomatis nanti ketemu ibunya. Itu ngomong-ngomong jenengan mau home visit itu sudah tahu rumahnya apa belum? Kira-kira ada ndak orang yang bisa bantu jenengan terkait Nah itu Pak, terkait mau home visit ini? Kira-kira rumahnya belum tahu. rumahnya belum tahu. Tapi kan saya bisa cari info dari teman sekolahnya Dimas ini yang namanya si Agus. Oh iya, Kebetulan iya, kan iya. rumahnya Dekat sama Dimas. Oh iya. Kampung lah. Nanti dari si Agus saya bisa tahu kapan ibunya di rumah. Karena ternyata ibunya itu Pak ini tante juga kerja. Nah beliau itu kerjanya itu kerja serabutan Pak, jadi nggak pasti nih di rumahnya kapan, jam berapa, hari apa. Jadi ya nanti saya paling dapat info dari si Agus dulu kapan ibunya Dimas di rumah. Nanti saya juga minta diantar Agus karena saya juga belum tahu rumahnya. Ya. Oke. Terus ini kira-kira Pak rencananya kapan panjenengan akan melakukan home visit? Walaupun nanti kan berarti informasi home visitnya nanti menunggu informasi dari Agus. Ya. Tapi ya maksudnya akan dilakukan kapan kayak gitu? Rencana saya pokoknya dalam minggu-minggu inilah, setelah saya dapat informasi dari Agus saya langsung akan berkunjung ke rumah ibunya Dimas. Oh iya. Ini nanti ketika sudah ketemu sama ibunya Dimas, disitu saya bercerita agar sama-sama cari solusi bersama ibunya Dimas bagaimana sih supaya Dimas bisa jadi anak yang periang lagi, bergaul dengan temannya lagi, tidak pendiam lagi seperti dulu lagi lah. Itu maksudnya Pak. Saya kok ingin visit gitu. Jadi ada info ke rumah Dimas, ke ibunya Dimas macam apa. Oh iya.
berarti nanti visitnya jenengan akan ketemu dengan ibunya, akan bercerita tentang Dimas sekarang seperti apa, kemudian nanti akan bagaimana agar Dimas kembali ceria lagi, gitu ya Pak. Pak. Dari percakapan tadi, percakapan tadi, kira-kira panjenengan bisa menyimpulkan apa atau komitmen apa yang akan panjenengan lakukan dalam waktu dekat ini? Itu gini Pak, kalau saya yakin ya Dimas bisa jadi anak yang ceria lagi, harapan saya, karena saya sendiri itu punya pengalaman Pak. Jadi dari pengalaman saya sendiri yang dulu waktu kecil pernah ditinggal orang tua saya kerja, jadi saya optimis ketika ketemu ibunya Dimas bisa cari solusi bareng, Dimas bisa jadi anak yang ceria. Saya optimis lah, misalkan itu di angka 8 lah bisa menjadikan Dimas ceria lagi berdasarkan pengalaman saya tadi Pak. Karena waktu kecil saya pernah ditinggal oleh ayah kerja, jadi saya tahu bagaimana rasanya rindu seorang anak kepada ayah. Jadi saya tahu bagaimana cara menanganinya, mengantisipasinya tersebut berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oh iya, berarti berdasarkan pengalaman pribadi, kaitan dengan tadi kangen dengan orang tuanya ya Mas, kangen dengan orang tuanya, terus jenengan juga pernah merasakan itu, kemudian jenengan akan melakukan solusi agar Dimas itu menjadi yang ceria lagi dengan menggunakan home visit dan menceritakan kepada orang tuanya, dan nanti akan mencari solusi bersama terkait dengan hal itu. Betul Pak. Setelah percakapan tadi, bagaimana perasaan panjenengan sekarang? Saya merasa lebih termotivasi Pak, semangat setelah dapat support dari panjenengan Pak. Oke, ya. Oke, berarti itu mungkin itu saja ya Mas ya. Mungkin itu saja. Atau ingin ada yang disampaikan lagi terkait itu? Itu kan jenengan berarti ini nanti setelah ini dalam minggu dekat ini berarti melakukan home visit. Dan sekarang karena saya tadi juga bercakap-cakap dan sudah merasa lega, Pak. jadi tinggal melaksanakan solusi apa yang tadi panjenengan bicarakan tadi. Jadi insya Allah setelah saya masjid saya kabarin dengan lagi perkembangannya. Itu yang saya tunggu Mas. Jadi nanti berarti minggu depannya lagi saya pingin ketemu panjenengan lagi, kira-kira perkembangannya seperti apa, kemudian yang tadi panjenengan kira-kira dengan home visit dan bercerita dengan orang tuanya yang tadi rating panjenengan 8 tercapai atau tidak, gitu ya. Nanti tak kabari Pak. Oke, siap. Terima kasih, itu saja. Nggak ada lagi ya Mas? Cukup Pak. Oke. Begitu saja. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo niki matur suwun sudah ganggu. Oke, siap. Kulo tak permisi dulu. Monggo. Kerjaan yang lain Silakan. Pak Dedang. Siap. Pak Krisna. Monggo, siap. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Sudah tadi. Tadi permasalahannya apa Pak? Itu ada siswanya Pak Dadang, namanya Dimas, itu yang tadinya ceria menjadi pendiam, bahkan tidak keluar rumah. Iya. Kemudian tadi Pak Har dalam menyampaikan solusi, apakah sudah sesuai dengan cerita tadi Pak? Kalau menurut saya sudah. Ya, saya sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian saya sudah menanyakan bagaimana aksinya Pak Dadang nanti setelah ini apa gitu kan, aksinya apa. Kemudian saya juga sudah menanyakan terkait komitmen akan dilakukan apa tidak, termasuk tadi Pak Dadang mengatakan setelah dilakukan akan yakin yang rating 1 sampai 10 akan berhasil menjadi
8. Berarti tanggung jawab ya tadi Tanggung jawab Pak Dadang. Baik, tadi juga saya mengamati Pak ya bahwa Pak Haryanto sudah melakukan coaching. Ya. Saya mencatat sudah menyampaikan tujuan apa yang tadi Pak Haryanto bilang, kemudian juga identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Iya. Yang tidak kalah penting ini Pak, dari percakapan tadi saya juga sudah mencatat ini bahwa Pak Haryanto ini sebagai coach ya itu sudah pendengar aktif atau kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot kepada si Pak Dadang. Koci ya si Pak Dadang ini, sehingga Koci bisa menyadari bahwa potensi dirinya untuk menemukan solusi dan permasalahannya gitu loh Pak. Iya, Ya. betul. Kemudian gini Pak, menurut Pak Haryanto ini ya, Iya. kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi Pak setelah melakukan coaching ini? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu apa ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Itu kadang tiap permasalahan kan berbeda, Iya. sehingga saya harus apa ya, selalu berlatih, Iya. berlatih melakukan coaching kepada entah itu teman sejawat atau kepada siswa misalkan, terkait untuk melatih saya bagaimana bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang betul. Oke Pak, ya terima kasih. Sekiranya cukup, saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Iya, Ya, sama-sama, Pak. untuk melakukan kegiatan hari ini dengan baik. Semoga untuk ke depan Pak Haryanto diberi kelancaran dalam melakukan kegiatan coaching selanjutnya. Amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, saya mau demikian tadi praktek coaching untuk supervisi akademik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.